Hari ini kita bakal membedah abis perubahan besar-besaran soal sistem rekrutmen aparatur sipil negara dan status pekerja di Indonesia yang rencananya bakal berlaku penuh di tahun 2027 nanti. Ini tuh ibarat perombakan total. Jadi yuk kita langsung aja bedah data dan faktanya. Oke, biar gampang ngikutinnya, ini dia 5 poin utama yang bakal kita bahas. Pertama, soal aturan stop rekrutmen ASN baru. Kedua, gimana sih nasib PPPK paruh waktu? Ketiga, peluang mereka buat jadi PNS beneran. Keempat, apa alasan utama di balik kebijakan ini? Dan kelima, kita bakal cek, anggaran negara kita aman nggak sih? Kita mulai dari bagian pertama ya, stop rekrutmen ASN baru, yang udah jadi arahan tegas dari pemerintah pusat. Jadi gini, pemerintah tuh udah secara resmi ngelarang para kepala daerah buat narik ASN baru. Dan ini bukan sekedar himbauan loh, ini aturan ketat. Coba deh dengar ketegasan dari Wakil Menteri Dalam Negeri kita, Bapak Bima Arya Sugiarto. Beliau nekenin banget kalau kementeriannya nggak bakal cuma diam di belakang meja. Mereka bakal turun langsung ke lapangan buat ngawal, ngasih sosialisasi, dan benar-benar mastiin kalau kepala daerah itu nggak ada lagi yang berani merekrut staf baru. Benar-benar diawasi secara langsung. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Gimana nasib PPPK paruh waktu dan masa depan transisi mereka? Ini nih salah satu poin paling krusial di rangkuman kita hari ini, yaitu soal transformasi status. Buat teman-teman yang sekarang ada di posisi PPPK paruh waktu, pastinya sering kan ngerasa digantung dan penuh ketidakpastian. Tapi ada angin segar nih, pemerintah dan DPR ternyata udah sepakat buat ngangkat mereka semua jadi formasi PPPK penuh waktu di tahun 2027. Bayangin, ini jelas bakal ngasih keamanan dan kepastian kerja yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus kita masuk ke bagian ketiga, peluang buat jadi PNS lewat jalur seleksi CPNS. Ngomong-ngomong soal tahun 2027, tahun ini benar-benar bakal jadi momen yang transformatif, alias game changer banget. Kenapa? Karena di tahun itu, pas para pekerja PPPK ini lagi diangkat jadi penuh waktu, pemerintah juga secara bebarengan buka peluang seleksi CPNS. Jadi ini benar-benar ngasih jalan tol buat mereka yang pengen melangkah lebih jauh dan dapatin status PNS secara penuh. Keren banget kan peluangnya? Sekarang kita bergeser ke bagian keempat. Alasan dibalik kebijakan ini yang ternyata adalah jawaban dari keluh kesah pemerintah daerah. Kalian mungkin nanya, kok tiba-tiba bikin kebijakan segede ini sih? Usut punya usut, ternyata ada dua tuntutan mendasar dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Yang pertama, Pemda itu butuh banget yang namanya bantuan kapasitas fiskal. Kasarnya sih butuh dukungan dana buat bayar gaji pegawai. Nah, yang kedua, mereka minta kejelasan transisi status pekerja dari paruh waktu biar bisa jadi ASN penuh waktu. Jadi, perombakan di 2027 ini tuh ibarat respon langsung dari eksekutif dan legislatif buat ngerespon kebutuhan spesifik di daerah. Udah mulai kelihatan kan benang merahnya? Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, anggaran negara dan kapasitas fiskal kita. Dan sampailah kita pada satu pertanyaan tajam yang pasti terlintas di pikiran kita semua. Apakah anggaran negara kita bakal aman-aman aja? Maksudnya, mampukah negara ngebiayain semua peningkatan status gede-gedean ini di tahun 2027 nanti tanpa harus ngorbanin sektor penting lainnya? Nah, jawabannya ada di angka ini, 2,4%. Meskipun birokrasi kita lagi dirombak besar-besaran, defisit APBN di tahun 2027 diproyeksikan bakal tetap aman dan anteng di level 2,4% dari produk domestik bruto. Ini ngebuktiin satu hal penting, peningkatan kesejahteraan pekerja itu nyatanya nggak sampai merusak keseimbangan ekonomi makro kita. Pokoknya aman terkendali deh. Buat memperkuat jaminan itu, Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, udah ngasih garansi langsung nih. Beliau mastiin kalau pemerintah pusat benar-benar punya ruang fiskal yang cukup. Beliau bilang, langkah-langkah ini murni diambil tanpa ngebahayain kondisi fiskal kita di 2027. Dan pastinya bisa dilakuin tanpa mengancam sustainabilitas keuangan negara. Jadi, kita nggak perlu terlalu khawatir soal dompet negara nih. Jadi, kita udah sama-sama ngelihat gambaran besarnya ya. Rekrutmen orang baru benar-benar di stop total, tapi di sisi lain, kesejahteraan sama status pekerja yang ada saat ini dijamin dan bakal ditingkatin. Tapi sebelum kita selesai, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Dengan nggak adanya tambahan tenaga kerja baru, sementara staf yang ada sekarang makin permanen, kira-kira gimana ya cara pemerintah daerah beradaptasi buat operasional harian mereka? Apa kondisi ini bakal maksa mereka buat kerja dengan jauh lebih efisien dan inovatif? Ini jelas sesuatu yang harus kita pantau terus perkembangannya. Oke, terima kasih banyak udah gabung hari ini. Semoga rangkuman ini benar-benar bikin kalian paham arah birokrasi kita ke depannya ya.